Formula E yang berlangsung di Jakarta tanggal 3 sampai 4 Juni kemarin sampai saat ini masih viral di media-media tanah air maupun di media sosial di Indonesia. Mengapa ajang ini menjadi viral? Tentunya tidak terlepas dari banyak faktor. Yang pertama tentunya adalah faktor kontroversi dan pro kontra dari penyelenggaraan Formula E itu sendiri. Terlepas dari semua kontroversi tersebut, kita harus mengapresiasi bahwa bagaimanapun Formula E sudah berlangsung dengan sukses dan bagaimanapun bahwa dunia akan melihat Formula E sedang berlangsung di Jakarta, sedang berlangsung di Indonesia, tanpa media global atau tanpa masyarakat global harus tahu begitu banyak kontroversi yang terjadi di tanah air tentang perlombaan Formula E tersebut. Formula E ini memang sudah masuk dalam kategori kejuaraan dunia meskipun belum mampu mendapatkan gaung yang sama dengan ajang kejuaraan internasional lainnya seperti Formula 1 maupun MotoGP. Tetapi paling tidak Formula E adalah jenis lomba yang mungkin saja akan sangat berkembang di masa depan, terutama pada aplikasi penggunaan kendaraan bertenaga listrik di dalam kejuaraan lomba yang pada fase saat ini kita harus akui bahwa teknologi mesin listrik atau teknologi mobil listrik sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga situasi yang lebih modern, lebih canggih dan perkembangan lainnya tentunya kita harapkan akan hadir di masa yang akan datang. Kembali ke Formula E, mengapa ini menjadi kontroversi? Kita harus akui ada 3 faktor yang menentukan Formula E ini. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Mengapa ini penting? Karena bagaimanapun penyelenggaraan sebuah event besar yang dikunjungi oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang tentunya akan menimbulkan sebuah kegiatan perputaran ekonomi yang kita harapkan berdampak positif untuk sebagian besar UMKM. Di sini tentunya ada bisnis yang lebih tinggi yaitu sponsorship dari perusahaan-perusahaan maupun BUMN pada event penyelenggaraan Formula E itu sendiri. Yang kedua adalah Formula E ini bisa digunakan sebagai ajang promosi pariwisata untuk mempromosikan kota Jakarta. Untuk mempromosikan bahwa Jakarta bukan hanya sebuah ibu kota, bahwa Jakarta punya nilai lebih dari sekedar pusat ekonomi dan pusat pemerintahan Indonesia. Kita punya banyak objek menarik di Jakarta yang selama ini mungkin kurang diminati atau kurang dilihat oleh wisatawan mancanegara. Yang terakhir tentunya adalah kontroversi dan faktor politik. Formula E dari semua sisi, semua sudut, semua perspektif, dan semua faktor yang mempengaruhinya, maka faktor yang paling banyak disorot tentunya adalah faktor politik. Jadi Formula E ini banyak sekali dijadikan sebagai batu loncatan untuk exposure bagi para politisi, bagi para pejabat, maupun mantan pejabat. Kontroversi politik Formula E ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari salah satu sosok yaitu Capres Anies Baswedan. Ketika Formula E mulai dilaksanakan atau dijadwalkan ketika Anies masih menjadi gubernur, memang kita akui banyak sekali stigma negatif, terutama pada sisi Pak Anies sendiri yang memang diidentifikasi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita tahu bahwa kontroversi itu cukup ramai di tahun 2022. Namun di 2023 ini kita lihat bahwa kontroversinya sedikit menurun. Namun kita justru melihat adalah bagaimana banyak politisi dan pejabat pemerintah maupun mantan pejabat, termasuk mungkin Pak Anies sendiri, memanfaatkan momentum pelaksanaan Formula E ini sebagai exposure untuk berita-berita terkait dengan personal branding yang menjadikan Formula E sebagai lahar informasi.
Jadi di satu sisi kita juga melihat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta justru menyoroti bahwa tahun ini Formula E mendapatkan sponsor yang jauh lebih sedikit daripada tahun 2022, sehingga evaluasi perpanjangan kontrak Formula E setelah 2024 wajib dievaluasi oleh pemerintah sebelum diputuskan diperpanjang atau tidak. Karena juga ada yang menyebutkan berpotensi merugikan keuangan negara. Nah, terlepas dari semua kontroversi itu, kita harus menyadari bahwa itu adalah dinamika demokrasi. Itu adalah kebebasan berpendapat selama bertanggung jawab pada informasi yang disampaikan. Namun terlepas dari semua itu, mari kita apresiasi bahwa Formula E dengan segala kontroversinya, dengan segala keterikatannya dengan politik, dengan segala situasi di antara ekonomi pariwisata, kita harus apresiasi bahwa itu masih merupakan hal yang positif. Apakah perlu dilakukan evaluasi secara finansial pelaksanaan itu? Itu adalah ranah dari penyelenggara, dalam hal ini Jakpro, yang juga merupakan BUMD dari Provinsi DKI Jakarta. Baik, demikian ulasan saya. Jadi kita tetap apresiasi Formula E, namun kita tetap menghargai bila banyak politisi, capres, dan sebagainya yang menjadikan Formula E ini sebagai momentum untuk mendapatkan exposure politik. Jadi itu adalah hal yang wajar, tidak perlu kita perdebatkan. Terima kasih.